Oh, anunya Pak Baim. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang saya hormati Pak Penguji, Pak Arhan Firdaus, SIP, dan Ibu Coach, Ibu Insinyur Stince Wiranto MSI. Izin Pak Penguji dan Pak Coach, kita langsung lompat ke nomor 5, Ya. Pak Ibrahim, karena yang duanya mentornya masih terhalang di kelompok lain, Bapak Ibu. Ya. Dan terima kasih, selamat bergabung Pak Yana Setiawan, mentor dari Pak Ibrahim. Terima kasih Pak atas waktunya sudah bergabung mendampingi Pak Ibrahim. Seluruh unsur ujian telah lengkap, untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Stince untuk memimpin jalan ujian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar rancangan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Pak Ibrahim untuk memaparkan rancangannya. Selanjutnya Pak Mentor, selamat berjumpa Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Yana akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Pak Ibrahim. Selanjutnya Bapak Penguji kita, Pak Arhan, akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Ibrahim memaparkan rancangan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Izin share screen. Ya. Sudah terlihat? Ya. Jadi dari judul latar belakang langsung ke gagasannya Pak. Tujuan dengan ini lewat dengan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, Bapak Yana Setiawan ST selaku mentor saya, dan Ibu Coach. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saat ini saya bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu. Jabatan fungsional saya yaitu sebagai analis bangunan dan perumahan. Judul rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang saya ambil yaitu meningkatkan efektivitas pendataan rumah tidak layak huni di wilayah Kota Palu. Saya latar belakang mengapa sampai judul ini. Kondisi saat ini pendataan rumah tidak layak huni RTLH di Kota Palu di tahun 2021 hanya berdasarkan data DTKS dan pengumpulan data menggunakan sistem manual. Jika tidak diatasi, pemberian bantuan stimulan rumah swadaya yang diperuntukkan untuk RTLH yang didata tidak maksimal. Kondisi yang diharapkan, proses pengumpulan data di kelurahan lebih cepat, data RTLH di Kota Palu bisa lebih maksimal. Saya langsung ke identifikasi, ke analisis penyebab. Penyebab kenapa belum maksimalnya pendataan RTLH, terdapat 4 penyebab di dia menggunakan diagram fishbone, surrounding, akses untuk mendata di beberapa rumah kurang memadai. Di bagian sistemnya, pendataan masih menggunakan sistem manual. Di skill, kurangnya jumlah tenaga untuk mendata. Di suppliersnya tidak terdapat informasi terkait kriteria RTLH di kelurahan. Lanjut ke alternatif pemecahan masalah di 4 penyebab masalah tadi. Yang langsung pertama, di kegiatan. Langsung di kegiatan. Kegiatan yang pertama yang saya lakukan yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi yang terdiri dari melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya terlaksananya konsultasi dan mendapatkan persetujuan mentor. Substansi keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu akuntabel, harmonis, kompeten, dan kolaboratif. Yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan Kabid Perumahan. Outputnya terlaksananya konsultasi dan mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga melakukan konsultasi dengan rekan kerja. Outputnya terlaksananya konsultasi dan mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kegiatan. Kontribusi terhadap Pemda. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi pemerintah Kota Palu nomor 2, yaitu membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana, serta misi nomor 4, yaitu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Penguatan nilai OPD-nya yaitu akuntabel, harmonis, kompeten, kolaboratif, dan loyal. Kegiatan
kegiatan yang saya lakukan di persiapan pelaksanaan aktualisasi terkait dengan manajemen ASN. Yang kedua yaitu membuat format data RTLH dalam bentuk Google Sheet dan video kriteria LTLH yang terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu mencari referensi, yang kedua membuat format data RTLH dalam bentuk Google Sheet, yang ketiga membuat video kriteria RTLH yang nanti saya akan bagikan linknya, video pendek kriteria RTLH. Kontribusi terhadap Pemda sama, yaitu misi pemerintah Kota Palu nomor 2 dan nomor 4. Kegiatan 3 yaitu sosialisasi dengan perwakilan dari kelurahan via Zoom meeting, yang terdiri dari persiapan alat dan bahan Zoom meeting. Yang kedua itu penjelasan pengisian data RTLH di Google Sheet. Yang ketiga menampilkan video edukasi kriteria RTLH dan membagikan link video. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan yang terdiri dari evaluasi pengisian data di Google Sheet dan disampaikan kepada mentor. Terus yang kedua, evaluasi pemahaman kriteria RTLH melalui pengisian Google Form. Selanjutnya jadwal kegiatan saya selama 30 hari seperti terlihat di gambar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati, demikian pemaparan dari Pak Ibrahim. Selanjutnya kami silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share dulu Pak Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Ibu Waalaikumsalam. Selaku coach dan Pak Arhan selaku penguji. Baik, kami sampaikan bahwasanya terkait aktualisasi yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi, memang itu sejalan dengan kegiatan kami di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yaitu tentang pendataan rumah tidak layak huni. Adapun latar belakangnya didasari pada kegiatan validasi RTLH yang sebelumnya hanya berdasarkan kepada basis data kesejahteraan sosial, baik itu TNP 2K maupun DPKS. Karena pada faktanya bahwa banyak rumah tidak layak huni tidak terdata dalam basis data tersebut. Jadi banyak yang perlu diupdate dari data rumah tidak layak huni ini melalui pihak kelurahan yang akan disampaikan ke pihak dinas untuk kemudian dimasukkan ke dalam database rumah tidak layak huni. Dan aktualisasi ini menjadi sangat efisien karena langsung berkoordinasi dengan kelurahan atau yang terdekat kepada rumah tidak layak huni yang ada di Kota Palu. Jadi mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mentor telah memberikan penguatan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Ibrahim ini adalah hal yang sangat baik untuk bagaimana ketersediaan data rumah tidak layak huni itu bisa dengan cepat. Baik, selanjutnya kami silakan Pak Penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Stince selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Yang saya hormati Bu Stince dan yang saya hormati juga Pak Mentor yang sudah hadir menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Pak Ibrahim karena Pak Mentor adalah salah satu unsur terpenting dalam ujian ini. Karena harus didampingi, kalau tidak ada mentor tidak bisa ikut ujian. Dan tadi Pak Mentor sudah menjelaskan terkait dengan kondisi yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu dan sudah memberikan penguatan dan tentunya kami berharap dapat memberikan dukungan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari mendatang. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Yana Setiawan. Kemudian untuk Pak Ibrahim, terima kasih banyak sudah menyusun laporan rancangan aktualisasi dengan sangat baik. Namun ada pertanyaan dan beberapa perbaikan dari saya selaku penguji untuk penyempurnaan laporan ini. Yang pertama Pak Ibrahim, ya, berkaitan dengan judul atau gagasan pemecahan isu. Apa sih kaitannya dengan agenda 3 Pak? Bisa dijelaskan ke saya? Baik. Terkait kegiatan yang saya akan lakukan ini untuk kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Di bagian manajemen ASN-nya yaitu kegiatan saya ini yaitu berkontribusi dalam mewujudkan salah satu tugas ASN yaitu menjadi
melaksanakan pelayanan publik secara profesional, dan fungsi kode etik manajemen SN yaitu memberikan informasi secara benar dan kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi. Terus di bagian Smart ASN-nya, di kegiatan saya ini kebanyakan dia menggunakan internet, maksudnya secara daring, karena melalui sosialisasinya melalui via Zoom meeting, pengisian datanya melalui Google Sheet, dan untuk evaluasinya menggunakan Google Form. Jadi termasuk dalam pembelajaran keterkaitan Smart ASN-nya yaitu di ketiga kegiatan tadi. Baik Pak, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Termasuk pembuatan video. Iya, termasuk pembuatan video. Ya. Oke, Pak Ibrahim. Di bab 1 latar belakang jangan menggunakan kata perkalan atau peraturan kepala lembaga administrasi negara. Ya. Siap. Kalau perkalan itu berbeda. Kalau perkalan nomor 10 tahun 2021 itu tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan peraturan lembaga administrasi negara atau yang disingkat dengan Perlan itu adalah tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Jadi bedakan ya. Iya Pak. Baik Pak, silakan perbaiki. Kemudian di kegiatan 4 khususnya tahapan 2, di situ ada evaluasi pemahaman kriteria RT/LH melalui pengisian Google Form. Ya, ada nilai loyal. Dan saya melihat di sini nilai loyal, coba berikan contoh perilaku nilai loyal ini pada saat kita melaksanakan evaluasi pemahaman kriteria RT/LH melalui pengisian Google Form ini. Iya, baik. Di dalam nilai loyal, panduan perilakunya kan yang termasuk di sini yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945 setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Memegang teguh ideologi Pancasila yang saya perilakunya yaitu perilaku yang berkaitan dengan poin-poin Pancasila itu sendiri, di mana yaitu di poin keempat pemusyawaratan perwakilan rakyat dan yaitu kerakyatan. Maaf Pak, yang poin keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam perilaku di sini menggambarkan perilaku yang dilakukan dalam evaluasi, menggambarkan permusyawaratan dan perwakilan, karena melibatkan pihak-pihak kelurahan, melakukan musyawarah, dan ya Pak, yang termasuk poin 4 dalam Pancasila. Hanya bisa saya sebutkan dia nilai loyal. Oke, penjelasan pengisian data RT/LH di Google Spread atau Spreadsheet ya di sini ya. Ini nanti dianalisis kembali nilainya. Ya, karena di setiap tahapan saya melihat hampir sama nilainya. Pak Ibrahim. Entah ini pengaruh copy paste di setiap tahapan atau gimana. Jadi nilai itu bukan hanya kita asal memasangkan dengan tahapan. Ya. Karena ada contoh perilaku yang akan kita habituasikan atau aktualisasikan di setiap tahapan yang akan kita laksanakan. Baik, Pak. Dan itu betul-betul kita laksanakan, bukan hanya sekedar kita tuliskan saja dalam laporan ini. Ya. Jadi tolong dianalisis lagi, lihat lagi contoh perilakunya. Bahkan ada peserta yang kadang dia tulis ke-7 nilai berakhlak. Ya. Ada yang betul-betul dia bisa terapkan semuanya dengan contoh perilaku dan penjelasannya. Ada juga yang nggak bisa ke-7-nya kita terapkan. Jadi nilai boleh sama di setiap tahapan, tahapannya berbeda.
Dan di setiap tahapan tidak harus sama nilainya. Karena tahapannya berbeda. Tahapan kegiatannya. Jadi tolong nanti dianalisis kembali Pak Ibrahim ya. Dan di kegiatan 4 itu tolong diberikan nomor. Sehingga di sini saya melihat ada 5 kegiatan. Ya karena di tabelnya ini kegiatan 4-nya yaitu sosialisasi dengan perwakilan dari kelurahan via Zoom meeting. Kemudian di kegiatan 5-nya baru evaluasi. Karena kalau di sini saya lihat kegiatan 4-nya hilang, kegiatan 5-nya jadi kegiatan 4 ya. Jadi nanti tolong diberikan nomor. Kemudian di kegiatan 5 terkait dengan evaluasi pelaksanaan hanya 2 tahapan. Sedangkan yang saya ketahui adalah minimal 3 tahapan, Pak Ibrahim. Evaluasi pelaksanaan di sini ada evaluasi pengisian data di Google Spreadsheet dan disampaikan kepada mentor. Evaluasi pemahaman kriteria LTM melalui pengisian Google Form. Bisa ditambahkan 1, ya. Iya Pak, baik saya tambahkan. Merekap hasil dari, ya menganalisis boleh, merekap hasil dari pengisian Google Form boleh, untuk dilaporkan kepada atasan itu boleh. Tambahkan 1, iya, Pak. Sehingga nantinya 3 tahapan di kegiatan 5, jangan 2, ya. Iya, siap Pak. Hanya KB yang 2 anak cukup. Iya Pak. Kalau kegiatan harus 3. Iya. Oke, Pak Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya Pak Ibrahim. Di sini jadwal juga saya lihat sudah dirincikan. Saya berharap jadwal ini memang masih tentatif dan betul-betul dilaksanakan sesuai jadwal. Jangan nanti ada juga peserta yang tiba akal. Nanti sudah mau dekat-dekat berakhir aktualisasi baru dikejar semuanya. Nah, di sini ada kewajiban oleh Pak Ibrahim di Kolabjar untuk membuat laporan mingguan terkait dengan kegiatan dan tahapan yang sudah dilaksanakan selama mingguan. Ini untuk diketahui oleh penguji dan coach-nya tentunya, ya. Jadi diupload selama per minggu di Kolabjar. Dan itu akan ketahuan kapan diuploadnya, ya. Jadi per minggu harus ada kegiatan dan sudah sampai sejauh mana kegiatan. Kemudian tetap berkonsultasi dengan coach dan mentor. Laporkan setiap kegiatan dan tahapan yang sudah dilaksanakan atau yang mau dilaksanakan, terutama sama mentor. Minta saran masukan dari mentor karena mentor lebih berpengalaman dan lebih tahu lingkup kerja yang ada di instansi Bapak. Ya. Saran dan masukan mentor sangat berharga buat Bapak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tentunya. Dan laporkan juga kepada coach untuk mempermudah Pak Ibrahim untuk menyusun laporan aktualisasi nantinya. Dan lengkapi semua bukti-bukti ya pada setiap tahapan-tahapan kegiatan yang ada di laporan ini, baik itu dokumen, foto, dan video. Ini untuk dibuktikan kepada penguji nantinya di 30 hari mendatang. Dan sekali lagi Pak Mentor, saya berharap Pak Mentor dan bantuan dari Pak Mentor untuk dapat memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas dan sikap perilaku kepada Pak Ibrahim. Dan saya berharap dan kami berharap sebagai penyelenggara untuk dapat memberikan penilaian secara objektif oleh mentor sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelatihan kami di akan datang ketika kita mendapatkan penilaian-penilaian secara objektif dari mentor atau atasan langsung dari peserta. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mentor atas kehadirannya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya sehari-hari. Dan untuk Pak Ibrahim, selamat beraktualisasi sampai ketemu di 30 hari mendatang. Terima kasih, Pak. Iya. Dan sukses selalu dan dimudahkan dalam setiap pekerjaannya. Sekian saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Penguji, terima kasih Pak Mentor telah hadir bersama kami. Dan Pak Ibrahim, catatan-catatan dari Pak Penguji untuk dilengkapi dan diperbaiki untuk kesempurnaan dari rancangan yang akan dilakukan selama 30 hari kerja ke depan. Baik Bapak-Bapak yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Silakan Pak Ibrahim dengan Pak Mentor untuk live. Baik Bu, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yana.